Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bersama saya Dedi Yu Isman MPDI, saya akan menyampaikan video bahan ajar mata kuliah materi fikih tentang toharoh. Dalam materi toharoh, kemampuan yang diharapkan di sini ada 4 poin. Pertama, mampu menguraikan pengertian dan macam toharoh. Yang kedua, mampu menguraikan pengertian dan macam-macam toharoh. Kemudian, mampu menguraikan alat bersuci dan macam-macam air. Terakhir, mampu mempraktekkan tata cara bersuci. Adapun pengertian dari toharoh sendiri, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, nazofah yang berarti bersih. Kemudian nazahah berarti suci. Di sini menurut Syekh Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. Kemudian secara istilah, toharoh berarti bersih dan murni dari kotoran-kotoran, seperti najis atau kotoran yang bersifat maknawi, seperti berbagai aib, dendam, hasud, iri hati, ghibah, gosip, namimah, adu domba, dan semacamnya. Toharoh hakikatnya mencakup arti keduanya. Bersih suci dari kotoran fisik maupun maknawi. Dan makna inilah yang dipandang sahih oleh Imam Al-Bulkini. Dalil diisyaratkannya toharoh, baik itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kata kuncinya al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam ayat yang lain, Quran surah Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Arti dari ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dari kedua ayat ini menjelaskan bahwa sebelum melakukan suatu ibadah, khususnya sholat, kita harus diwajibkan bersuci. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis lain mengatakan at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian hadis riwayat Tirmizi, miftahus sholati tuhuri wa tahrimu takbiri wa tahlilu taslim.
Kunci salat adalah bersuci. Tahrim pembukanya adalah takbir dan tahlil. Penutupnya adalah salam. Kemudian memasuki macam-macam toharoh. Toharoh di sini terbagi dari dua. Pertama, toharoh atau bersuci dari hadas, kemudian bersuci dari najis. Bersuci dari hadas terbagi dua bagian. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu sendiri, cara bersucinya dengan berwudu, kemudian dengan tayamum. Kemudian hadas besar, cara bersucinya dengan mandi wajib. Hal tersebut dapat kita lihat pada slide berikutnya bagaimana tata cara bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian bersuci dari najis. Di sini terbagi dari 3 bagian, macam-macam najis. Najis muhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Pertama, najis muhaffafah yaitu tergolong najis ringan. Najis ringan ini, muhaffafah ini, contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya, tidak memakan sesuatu kecuali ASI dari ibunya. Maka cara pembersihannya yaitu dengan menggunakan cikan air sampai bersih. Kemudian najis mutawasithah, najis menengah. Seperti halnya di sini kencing anak perempuan, kemudian darah, atau lain sebagainya. Cara pembersihannya juga dengan air. Hanya saja di sini dilakukan sebanyak 7 kali. Yang sudah dipastikan hilang baik itu secara baunya, rasanya, maupun warnanya sendiri. Yang terakhir, najis mughalladah atau najis berat. Contohnya seperti bangkai, kemudian anjing dan babi. Di sini cara mensucikannya, air yang dicampur dengan tanah yang bersih, yang suci, sebanyak 7 kali. Itulah tadi macam-macam toharoh dan pembagiannya, serta cara membersihkannya. Selanjutnya, alat bersuci dan macam-macam air. Perlu kita ketahui bahwa alat bersuci di sini ada 4. Pertama, air, yaitu dilakukan dengan berwudu dan mandi wajib. Kemudian debu dilakukan dengan tayamum. Batu dan daun dilakukan ketika istinja. Macam-macam air. Di sini ada yang pertama, air yang suci mensucikan. Air musammas, kemudian air suci tidak mensucikan, kemudian air mutanajis. Bagian yang pertama, air yang suci mensucikan. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada 7 macam air di sini. Pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air dari hasil hujan es. Di sini dalam kitab fikih Al-Manhaj. Kemudian, air musammas. Air musammas, air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari. Air musammas ini air seperti halnya kalau zaman sekarang dapat kita lihat air yang ada dalam tetmon, itu contohnya. Ketika panas maka itu disebut dengan air musammas.
Selanjutnya, air suci tidak mensucikan. Ada air mustakmal, ada air mughayyar. Air mustakmal, air yang suci, cuman tidak bisa dilakukan untuk bersuci. Air yang bisa kurang dari 2 kula, atau air contohnya seperti air teh, dia suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Kemudian air mughayyar, ya air yang bisa berubah, air yang terkena najis, maka bisa berubah baik itu dari segi baunya, warnanya, maupun rasanya. Itu tidak bisa untuk dilakukan bersuci. Terakhir, air mutanajis, air yang terkena najis. Selanjutnya, kita memasuki tata cara bersuci. Ini hal yang paling penting yang harus kita lakukan sebelum melakukan suatu ibadah sholat. Tanpa melakukan bersuci, maka ibadah seseorang akan sia-sia. Karena bersuci itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Pertama kita lihat tata cara berwudu. Pertama, kita pasangkan niat, ucapkan niat. Kedua, membasuh seluruh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kedua telinga, kemudian membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Artinya, mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri yang harus diakhiri. Adapun niat dari berwudu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafungil hadasil asgori fardun lillahi ta'ala. Dapat kita lihat gambar tersebut. Selanjutnya, tata cara tayamum. Nah, tata cara tayamum ini pertama kita pasangkan, kita ucapkan niat. Kemudian membaca bismillah. Kemudian memukul kedua tangan ke permukaan bumi atau tembok dengan 1 kali pukulan. Kemudian meniup debu yang menempel pada kedua telapak tangan. Boleh ditiup, boleh dikembaskan seperti ini. Kemudian baru mengusap kedua telapak tangan ke wajah. Selanjutnya, memukul kembali tangan ke bagian debu yang lain. Ingat, debu yang belum kita lakukan pukulan atau kita sentuh. Berarti kalau kita lakukan di sebelah sini, kita harus bergeser di sebelah sini. Kemudian kita tiup kembali atau kita kebaskan, baru diusap, didahului dengan tangan kanan. Ada 2 bagian di telapak tangan, jari itu untuk memenuhi yang sebelah luar tangan, dan sebagian telapaknya sebagian dalam sampai ke pergelangan. Begitu juga yang sebelah kiri. Itulah tata cara tayamum. Yang terakhir, baru kita melakukan tata cara mandi wajib yang dikarenakan hadas besar. Pertama kita berniat, kemudian niatnya nawaitul ghusla rafa'al hadasil bari an jami'il badani minal junubi lillahi ta'ala. Kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, dan diawali dengan berwudu. Sampai diawali dengan membasuh kepala sampai ke seluruh tubuh, kemudian ditutup kembali dengan berwudu untuk melakukan sholat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat
dan sampai ketemu ke materi berikutnya, saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.